Yang kedua itu menyelesaikan masalah, terutama izin lapor Komandan Ju, ada WhatsApp masuk tuh. Halo, selamat pagi. Salve, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Sri Jebadang, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Sata Pemeleng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Guru cantik. Jadi beliau ini adalah guru IPA di SMP Sata Pemeleng. Pada saat ini sudah bersama saya. Selamat pagi Birda. selamat pagi Kak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Jadi adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas nanti. Jadi nah ini ada pertanyaannya nih. Sebelum kita ke sana ada pertanyaannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini? Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Kalau di sini untuk tujuan saya ada dua hal yang mau saya lakukan. Yang pertama itu mengevaluasi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua itu menyelesaikan masalah, terutama berkaitan dengan menentukan panjang diagonal pada bangun ruang menggunakan teorema Pythagoras yang dilihat dari hasil belajar berupa LKPD. Baik. Kurang lebih tujuan pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua ini. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya, yang pertama itu ada pengetahuan, kemudian yang kedua itu ada keterampilan. Nah, di bagian pengetahuan ini, siswa dapat mengenal yang namanya bangun ruang serta diagonal-diagonalnya. Jadi ada diagonal ruang dan diagonal sisi. Nah, serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam menghitung diagonal tersebut menggunakan kesamaan Pythagoras. Nah, kalau untuk di keterampilannya, siswa menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru dengan baik serta mampu mempresentasikan hasil pengerjaannya di depan kelas. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran, area pengembangan. Kemudian ada lagi pertanyaan itu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, mulai dari strategi, model atau metode yang dilakukan? Kalau untuk yang pertama strategi ya Pak. Kalau untuk strategi di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi di sini peserta didik itu mereka akan diarahkan untuk membuat sebuah kelompok untuk menyelesaikan LKPD tadi. Kemudian model yang saya pakai di sini model problem-based learning atau PBL. Nah, kenapa saya memakai model ini? Karena menurut saya ini sangat sesuai dengan peserta didik nanti. Jadi di model ini akan lebih dituntut keakraban dari peserta didik sehingga tidak semuanya monoton dari guru untuk ceramah, tapi ada juga dituntut keakraban dari peserta didik. Kalau untuk metodenya di sini akan ada yang pertama ceramah, kemudian diskusi, kemudian tanya jawab dan juga ada penugasan. Oke, baik, luar biasa. Berarti rencana yang Ibu terapkan di kelas nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ini luar biasa. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir ini juga. Bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di kelas? Kalau untuk media pembelajaran di sini saya akan menggunakan laptop, kemudian LCD juga, dan saya akan ada buat PPT sama video. Nah, jadi video ini nanti setidaknya ada kaitannya juga tentunya dengan materi, sehingga anak-anak setidaknya ada gambaran awal terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian ada juga buku matematika kelas 8 atau buku siswa Pak. Dan di sini saya juga akan menyediakan beberapa contoh benda yang berkaitan dengan bangun ruang tadi, sehingga nanti memudahkan anak-anak untuk menentukan oh ternyata ini yang namanya diagonal ruang, ini yang namanya diagonal sisi. Baik, kalau begitu Bu, kira-kira kapan untuk melakukan perbuatan tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Jadi untuk sasarannya itu di kelas 8B diadakan pada hari Senin tanggal 6 Maret, dan kebetulan di situ saya akan mengajar dari jam pertama sampai jam ketiga atau dalam kurun waktu 3 kali 40 menit.
baik tuh. Kalau mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, media pembelajaran yang diterapkan nanti dan waktunya kita sudah tahu bersama. Ini ada pertanyaan refleksi. Dari diskusi ini tadi kira-kira apa saja yang Ibu dapat yang kita diskusikan? Yang saya dapatkan dari diskusi hari ini kayak pencerahan lagi Pak, atau mengingatkan saya lagi hal-hal yang sudah saya siapkan sampai mana, terus kayak di kelas nanti kurang lebih seperti apa. Jadi menurut saya kegiatan ini juga istilah mengembalikan kembali ingatan-ingatan saya tentang hal yang sudah saya siapkan. Oke, baik, terima kasih ya Bunda. Terima kasih juga Pak Jo. Baik, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas di tanggal 6 Maret. Kita akan ketemu di sana. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Adik-adik kalian apa kabar? Baik. Nah, sudah siap untuk ikut pelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih Riga. Ini Nah, adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar tentang menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau tanya dulu. Karena ini ada kaitannya dengan materi kita yang sebelumnya. Kita kemarin sudah membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat kan kemarin teorema Pythagoras itu rumusnya apa? Ya Bu. Siapa yang mau jawab? Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, yang lain juga masih ingat toh? Ya, Bu. Jadi ini kemarin rumus dasarnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau C ini kemarin apanya? Kalau saya gambar nah, kurang lebih seperti ini. Berarti A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana? Kalau yang sisi miring ini A, B atau C-nya? C. C-nya ya. Kalau yang sisi tegak, dua sisi tegak ini itu adalah A A dan dan B. B. A dan B. Oke, masih ingat ya? Ya Bu. Nah, adik-adik, karena materi kita hari ini nanti dia masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya, karena masih tentang teorema Pythagoras. Adik-adik, tujuan kita mempelajari materi hari ini menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah, karena ini juga ada kaitannya dengan bangun ruang nanti. Nah, jadi bangun ruang ini nanti bisa kita analisis ya, bisa kita cari perhitungannya menggunakan teorema Pythagoras. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, sebelum masuk materi, kita nonton video dulu ya. Nah, ini ada video tentang tokoh Pythagoras. Jadi supaya adik-adik tahu ternyata Pythagoras itu diambil dari nama seorang ilmuwan yang menemukan teori atau materi Pythagoras ini. Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Tahu nggak sih siapa Pythagoras? Pythagoras merupakan seorang matematikawan yang lahir pada 580 sampai 569 sebelum Masehi di Pulau Samos. Pythagoras merupakan seorang yang haus dengan ilmu. Bahkan sepanjang hidupnya dia sering berkelana ke berbagai jika dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Adik-adik juga kita memiliki semangat yang sama seperti Pythagoras harus akan ilmu ya. Dan dari video ini tadi dia juga sudah menjelaskan bahwa Pythagoras ini dia khusus untuk mendalami materi tentang kesikuan tadi. Contohnya tadi kayak yang sudah kita pelajari materi sebelumnya tadi yang tentang segitiga siku. Di mana segitiga siku ini kita perhitungkan atau kita pecahkan menggunakan teorema Pythagoras. Sampai sini paham ya? Sudah, sekarang kita masuk ke materi.
atau menghitung suatu bangun ruang. Nah, bangun ruang contohnya kayak ruangan kelas ini. Nanti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa tahu, oh ternyata untuk mencari. Kalau yang ini dia punya karena ya, yang ini yang posisinya. Coba kalian juga kalian baik. Benda yang di sini dulu. Coba kalian pegang, kalian angkat begini. Oke. Itu termasuk salah satu contoh bangun ruang yang bisa kita analisis perhitungan yang menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Bangun ruang yang kalian pegang itu kubus atau bolok? Kubus. Oke. Kalau yang satunya yang pegang itu coba angkat, itu kubus atau balok? Kubus. Yang kalian pegang? Balok. Jadi adik-adik kurang lebih ini contoh bangun ruang yang bisa kita lihat ya, bisa kita sentuh, ataupun contoh yang lebih besar, contohnya ruangan kelas ini. Itu adalah contoh bangun ruang yang nanti mau kita pelajari di materi untuk menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras. Contohnya di bangun ruang ini. Oke. Ini kata kuncinya. Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya untuk mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya pada bangun datar dan bangun ruang. Oke, kalau pada bangun datar, contohnya misalnya pada buku menggunakan teorema Pythagoras. Oke, dari A ke D itu kemarin disebut apa? A ke D namanya bersub. Oke. Kalau yang bagian di dalamnya, yang bagian isinya ini dia punya visi nanti yang mau kita analisis. Nah, dari yang gambar ini kita mau cari nih kira-kira panjang rusuk dari A ke B dan dari A ke D itu berapa? Karena di sini belum diketahui ya. Nah, adik-adik pada bangun datar ini adalah sebuah trapesium sehingga kita pecah menjadi dua bagian sehingga ada segitiga sama ada persegi. Oke, kalau adik-adik perhatikan di sini, ini bisa kita selesaikan perhitungan yang nanti menggunakan teorema Pythagoras ya. Yang pertama nanti kita cari dulu dia punya panjang rusuk dari A ke B. Kalau dari A ke B, siapa yang bisa jawab berapa panjang rusuknya? Ada yang tahu? A ke B 20 cm. angkat tangan ya. Yang mau jawab? 20 cm. Oke, 20 cm. 20 cm itu dari mana? 12 tambah 8. 12 tambah 8. Nah, adik-adik 12 tambah 8 ya. Di sini kan ada D ke C. Ingat ya, kalau untuk persegi ini pasti panjang rusuknya sama. Ini berarti panjang dari D ke C itu sama dengan panjang dari A ke E. Sehingga A ke E nya itu sebesar 12 cm. Sehingga tinggal ditambah sama 8 cm menghasilkan nilai 20 cm. Oke, jadi di sini kita sudah dapat ya untuk nilai AB-nya sama dengan 12 cm ditambah 8 cm sama dengan 20 cm. Nah, adik-adik di sini karena kita sudah menentukan panjang dari A ke B-nya itu sebesar 20 cm. Sekarang kita akan mencari kira-kira panjang dari D ke A atau rusuk D ke A itu berapa. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema Pythagoras karena yang dicari D ke A. Kira-kira kita misalnya ini bangun pertama, ini bangun yang kedua. Nah, kita analisis pakai bangun pertama, bangun kedua untuk mencari D ke A. Di mana C ini kemarin dia punya sisi kiri. Oke, dan A dan B itu adalah sisi tegak. Yang bagian bawah, misalnya kan dari sudut yang ini. Ada pertanyaan tidak? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu mau beri kalian ke dalam kelompok. Kita kerjakan LKCD. Oke, Bu. Di sini ada berapa orang kalian ada? Ada 1. Berapa orang?
Kita bagi ke dalam 4 kelompok, oke? Oke, coba hitung 1 sampai
Kayaknya tadi yang kalian sudah analisis ya, tinggal ditambah nilai dari EKH-nya itu 10 cm. Nah, setelah dapat EKH-nya baru bisa cari sudah EKD-nya tadi. Kalian sudah cari juga sehingga dapat hasilnya akar dari 116. Mudah tidak? Mudah. Oke, jadi kalau misalnya muncul di ujian sudah bisa kerjakan ya? Iya. Jadi adik-adik kurang lebih materi kita hari ini sampai di sini. Nah, jadi apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ayo, yang ngomong dari materi hari ini, dari saya paham gini-gini, dari saya tahu gini-gini. Ada yang ngomong? Silakan ada ya? Ada? Kelompoknya juga? Iya, dari siapa tuh? Oke, silakan berdiri ya. Dari materi hari ini saya bisa tahu bagaimana cara menentukan panjang diagonal run. Oke, atau sudah sama? Oke. Jadi adik-adik kurang lebih kesimpulan yang begitu ya dari materi hari ini. Oh, ternyata untuk mencari diagonal ruang atau diagonal sisi dari suatu bangun kita bisa analisis atau kita bisa hitung menggunakan materi teorema. Kita juga bisa menentukan kalau dari bangun datar untuk menentukan panjang sebagus posisi kita bisa gunakan teorema. Jadi mudah tidak? Mudah. Berarti bisa ya. Jadi adik-adik kurang lebih materi hari ini sampai di sini ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti ibu kasih tugas tuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Sri Cibadang, calon guru penggerak SMP Sata Pemilik Kabupaten Manggarai Provinsi NTT. Jadi pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya masih yang sama ditemani oleh seorang guru, Ibu Indra. Selamat siang Ibu Indra. Nah, juga bersama PP saja atau pengajar praktik saya yang nantinya akan bersama kami untuk merefleksi kegiatan mulai dari observasi sampai pada pasca observasi ini. Nah, di sini saya bersama Pak Mek. Jadi seperti saya pada pagi hari ini seperti biasa ya Bu, kita wajib melakukan atau menceritakan kembali situasi-situasi yang kita alami pada satu kelas. Jadi ini ada pertanyaannya juga. Kira-kira bagaimana perasaan ini kita mulai dari observasi sampai pada observasi kelas depannya? Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, jadi kemarin pas observasinya, di situ sebelumnya saya masih menyiapkan hal-hal yang perlu saya persiapkan nanti untuk di kelasnya. Jadi kemarin sempat deg-degan juga Pak Jo, karena tentunya nanti pas di kelasnya tiba-tiba ada berbagai kendala yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Itu yang pas observasinya. Terus kemarin yang pas observasi, puji Tuhan kegiatannya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada 1-2 kendala tapi itu bisa diatasi dan pembelajarannya juga berlangsung dengan baik. Model pembelajaran bisa diterapkan. Kemudian yang paling penting juga keaktifan anak-anak, keaktifan fisik adik di situ sangat luar biasa menurut saya. Oke, baik, puji Tuhan. Jadi kenapa kita melakukan refleksi ini? Jadi untuk mengetahui sejauh mana persiapan kita, sehingga nanti ke depannya setiap kita melakukan mengerjakan pelajaran itu bisa antisipasi. Kemudian ada pertanyaan yang kedua ini Bu. Jadi bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas. Baik, terima kasih Bapak Zo. Kemarin area pengembangan yang saya perhatikan itu ada 2. Yang pertama dari pengetahuan, kemudian yang kedua itu dari keterampilan. Nah, untuk area pengembangan di bagian pengetahuan ini, siswa dapat mengenal yang namanya bagi ruang serta diagonal-diagonalnya. Ada diagonal ruang dan juga diagonal sisi. Serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam menghitung diagonal tersebut menggunakan kesamaan Pythagoras. Nah, jadi di area pengembangan pengetahuan ini kemarin saya juga di sini ada menyediakan media yang namanya contoh balon ruang sama
diagonalnya. Jadi di situ membantu sekali untuk anak-anak, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua di bagian keterampilan, siswa menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru dengan baik serta mampu mempresentasikan hasil pengerjaannya di depan kelas. Jadi ini juga puji Tuhan berjalan dengan baik, di mana anak-anak kemarin mereka sangat antusias untuk menyelesaikan LKPD-nya, sehingga mereka juga tampil di depan kelas berdasarkan profil kelompoknya untuk mempresentasikan LKPD-nya dan hasilnya sangat baik. Baik, luar biasa. Jadi sebagai guru tentunya tidak menutup dari kendala itu. Boleh diceritakan mungkin ada kendala atau kekurangan lain selama itu menjalankan belajar online. Benar sekali, Kak, pasti ada beberapa kendala. Salah satu kendala yang menurut saya masih sangat besar itu kemarin fokusnya anak-anak. Jadi di kelas itu pasti ada 1-2 anak yang masih kurang fokus di kelas saat kita penjelasan. Nah, di situ entah dari kitanya yang masih kurang kah atau karena dari mereka sendiri, itu kita tidak bisa simpulkan ya Pak. Jadi itu yang menurut saya masih kurang kemarin, masih ada anak-anak yang kurang fokus di kelas, sehingga apa? Sehingga berakibat juga dengan daya tangkap mereka, pemahaman mereka jelas kurang dari teman-teman yang fokus. Berarti mereka menggunakan gaya belajar masing-masing mereka. Iya. Oke, baik. Di sini kan kalau saya mendengar cerita dari Ibu, setiap siswa itu punya gaya belajar masing-masing, yaitu kurang fokus. Di sini kita bisa melihat bahwa siswa itu ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Dan dari semua itu bisa mengenali. Dan itu jadi kendala bagi dia. Oke, baik. Dari kendala itu, kira-kira ada tidak rencana untuk melakukan perubahan? Ada Pak, tentunya pasti ada, dan saya merencanakan di pertemuan berikutnya. Itu saya ingin lebih meningkatkan lagi, terutama supaya anak-anak di kelas bagaimana caranya supaya mereka itu bisa semuanya antusias atau fokus pada saat kita memberikan materi atau pelajaran yang baik. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Pak Max selaku PP saya menyerahkan sepenuhnya untuk mereka kembali ke kita. Pak Max saya silakan. Terima kasih Pak Jo dan Ibu ya, Ibu Ina, Jadi kerja, ya. melakukan kegiatan diskusi pasca prestasi. Karena ini kaitannya dengan pendampingan di rumah, maka pertama saya menyampaikan tausiah kepada Pak Jo selaku CDP dan 9 SMP Sapa Pemilu ini telah melakukan rangkaian kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak kelas 9, di mana di program ini terutama di PI 5 berdasarkan tugas dari LK 4 melakukan observasi salah satu rekan guru, dan hari ini saya hadir melihat proses terutama di diskusi pasca prestasi. Nah, ini pertanyaan saya untuk Pak Jo, bagaimana proses diskusi ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Pak Jo? Oke, baik, terima kasih Pak Max selaku PP saya. Jujur saja saya Pak Max sebagai CDP yang melaksanakan pendidikan guru penggerak tentunya banyak hal yang kita bisa. Pertamanya tuntutan modul 3.3 ini kan di sini CDP diwajibkan untuk melakukan kembali lagi ke modul 2.3. Bagaimana di sana dituntut supaya CDP itu melakukan observasi terhadap satu teman. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Cuman ada satu kendala pasca kita kemarin waktu melakukan observasi kelas. Begitu kita sudah masuk dalam kelas, sudah siap mulai eksekusi pembelajarannya, tiba-tiba laptopnya sampai 3 laptop ya gitu kan. 3 laptop, terpaksa saya ganti bolak-balik ke kantor.
Tapi sebagai observer pada saat itu beliau merasa tanggung jawab dan tidak tega melihat seorang apalagi ibu guru perempuan mengalami situasi itu. Jadi saya terlumpur bantu untuk aktifkan sana sini, tapi sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk proses diskusi di pasca ini, bagaimana hal apa yang Pak Jo dapatkan dari proses Pasca. pasca? Baik. Tentunya di sini pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Max karena sudah bersedia mendampingi saya hari ini. Tentunya ada hal baru yang saya temukan. Pertama, saya berperan sebagai observer, berhadapan langsung dengan ibu yang tadi ini adalah teman saya sendiri. Tapi hari ini saya ada satu suasana baru ketika saya didampingi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam arti adalah selaku pengajar praktik, hal baru. Sehingga menambah satu ini bagi saya, sehingga saya melihat sedikit start saya, sehingga ke depannya tidak perlu ada rasa ragu-ragu lagi dalam melakukan diskusi. Baik, terima kasih. Ada hal yang baru yang ditemukan, di mana sebelumnya aku melakukan observasi teman sendiri, dan juga situasi ini membuat menjadi nyaman untuk melakukan observasi sejauh. Nah, kalau dari percakapan tadi, sejauh mana alur kita sudah dimainkan atau sudah diterapkan dalam diskusi? Baik, terima kasih. Terkait dengan alur ceritanya, menurut pemahaman saya ini, jadi saya ini masih dalam tahap belajar, kalaupun ada kekurangan, tetapi paling tidak saya sudah melewati alur cerita dengan baik, melalui tahap langkah-langkah sebenarnya sehingga menghasilkan satu kegiatan refleksi pasca observasi yang layak. Kalau hal-hal yang mau dikembangkan lagi terkait dengan alur cerita ini, konsep mana yang Pak Jo akan lakukan? Oke, baik. Tentunya di sini nanti Pak Max ada hal yang mau dikembangkan, terutama berkaitan dengan bagaimana menerapkan seorang observer itu menjadi patokan utama atau yang mengaturnya dalam suatu kegiatan itu. Contohnya begini. Nah, ini kan kegiatan Pak Max sendiri lihat tadi, mulai dari pasca praobservasi, tentunya di sini alur itu diterapkan karena CGP-nya memahami bahwa ini. Jadi kekurangan dan tahapan itu nanti itu jadi tahap pengembangan saya ke depannya. Ada upaya untuk melakukan perbaikan. Iya. Baik, itu mungkin terakhir di poin ini, setelah melakukan observasi sampai dengan pasca observasi ini, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Jo, baik sebagai guru maupun sebagai CGP ke depan, terutama untuk pengembangan di lembaga pendidikan ini? Oke, baik, terima kasih Pak Max. Yang pertama di sini sekali Pak Max, pertama sebagai CGP tentunya manakala nanti saya lulus dari sana, yang hal pertama yang saya lakukan adalah sebagai rencana tindak lanjut bagaimana meningkatkan kolaborasi antara rekan sejawat. Terus kedua,
bagaimana mendorong rekan sejawat itu supaya menjadi partner yang baik, sehingga menciptakan ekosistem sekolah yang baik. Dan tentunya itu akan berdampak baik pada satuan pendidikan institusi satu Medan. Kemudian yang ketiga, bagaimana melihat kekurangan yang ada sekarang dan menjadikan satu tonggak perubahan ketika saya keluar dari pendidikan bergerak. Jadi harapannya bahwa saya bisa membawa satu hal yang baru dalam program ini. Karena kebetulan kemarin ada 2 peserta CGT yang sudah berhasil dari bergerak. Jadi semoga saya ini membawa spirit baru dari mereka, sehingga mereka tidak sendiri lagi membangun ini baru. Sehingga nantinya lembaga pemilih ini bukan seperti yang sekarang, berarti ada hal-hal baru yang dikeluarkan di sini. Saya luar biasa ya, artinya meningkatkan kolaborasi, ya, memperkuat solidaritas partner dan melihat kekurangan itu sebagai satu tonggaknya perbaikan atau memperkuat hal yang sudah ada, terutama dengan adanya guru penggerak di angkatan sebelumnya. Yang besar, jadi mudah-mudahan apa yang kita